di siang hari ini. Sebagai calon putra saya akan menyampaikan tentang destinasi tentang budaya politik. Untuk tujuan pendidikan, biasa dua arah. Tujuan pendidikan adalah untuk segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan yang tinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntut tumbuh dunia kekuatan kodrat dan pada anak dapat memberi kakunya kebuka dasarnya itu dan dunia kekuatan kodrat. Sama kalau misal kita diibaratkan petani, kita ini hanya menyebarkan benih. Jadi benih kita sebar, itu kita tidak bisa harus menuntut benih itu harus seperti ini. Jadi sesuai dengan tumbuhnya sendiri-sendiri, dan kita tinggal merawatnya saja. Jadi kita tidak bisa harus benih ini tumbuh harus dijadikan seperti ini, tidak, karena kita hanya menuntut merawatnya saja. Terus untuk yang berikutnya, budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, terhormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini sama dengan filosofi Gajah Dewantara tadi, berarti kita menuntut, sifat kita menuntut bukan menuntut. Jadi menuntut siswa, mengarahkan karena sesuai dengan kodratnya, kodrat zaman. Jadi dengan adanya filosofi Gajah Dewantara, kita menuntut, jadi mengarahkan siswa itu sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kan banyak untuk budaya-budaya luar itu tidak langsung diterima, itu kita cari terlebih dahulu. Kalau misal untuk kodratnya sesuai budaya kita, kultur kita kan ada kultur gotong royong dan sebagainya. Untuk gotong royong di sekolah itu bisa diterapkan juga pada waktu piket kelas itu juga bisa. Untuk yang berikutnya, konsep utama budaya positif yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat motivasi perilaku manusia, kelima restitusi kontrol guru, keenam keyakinan kelas, dan ketujuh pendidikan inklusif. Untuk perubahan paradigma belajar, dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar bisa mampu berpikir, bertindak dan berpikir dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Yang berikutnya ada disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan, misal di sekolah, nanti sekarang Bapak Ibu genggam tangannya, lalu yang bayangkan saja Bapak Ibu menggenggam sesuatu yang paling berharga. Nah, sesuatu yang paling berharga itu Bapak Ibu genggam. Setelah digenggam, ada teman Bapak Ibu ingin membuka. Apakah Bapak Ibu langsung membukanya atau tidak? Kira-kira. Misal Bapak Ibu genggam sesuatu yang berharga, berlian lah, misalnya. Ada temannya datang mau membuka, itu kira-kira diperbolehkan atau enggak? Tidak ya. Jadi karena untuk di sana walaupun dia pakai bujukan, rayuan ataupun kadang untuk cara membuka kan banyak macam-macamnya. Bisa menggunakan, bisa merayu, bisa dapat aku Pak buka apa. Nanti kalau bisa mau buka dapat pacar. Nah itu kan ya. Kira-kira membuka kan belum tentu. Kadang Anda pakai mengintimidasi, kalau misal nggak buka kamu nggak usah lagi di sini, kamu harus cari tempat kerja lain. Nah itu seperti itu kan ada. Jadi tergantung kita mempertahankan sesuatu apa yang kita punya. Untuk yang filosofi sana. Yang berikutnya ada perubahan paradigma belajar, perubahan paradigma teori kontrol. Nah yang tadi yang Bapak Ibu bisa juga termasuk teori kontrol.
Di sana ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang berikutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang kedua, disiplin positif. Apa makna disiplin? Di sana disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Yang berikutnya ada makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid, protes dan patuh. Yang berikutnya disiplin diri membuat orang menjadi potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Yang berikutnya, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Nilai-nilai kita adalah nilai kebaikan, sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang mencapai setiap individu, yaitu nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang ketiga ada kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu realitas. Setiap manusia itu berbeda. Misal Bapak aku dengan Ibu Mira itu akan beda kebutuhan dasarnya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu beda-beda. Pada orang lain terhadap satu dengan orang lain akan beda-beda. Kebutuhan dasar yang pertama cinta. Misalnya setiap manusia, baik itu anak, dewasa itu pasti ingin dicintai. Yang berikutnya adalah kekuasaan. Jadi manusia, tidak ada manusia yang tidak ingin kekuasaan. Siapa yang tidak ingin kekuasaan itu tidak ada. Manusia normal semuanya pasti ada keinginan kekuasaan. Contohnya saja, misal kekuasaan dirimu saja. Misal ada seseorang yang ingin mendapat sesuatu yang lebih tinggi derajatnya. Mungkin karena dia pengen sesuatu yang pengen dihargai, jadi dia ingin kekuasaan. Kalau besar pemerintah kan pengen jabat orang PDPR dan sebagainya. Jadi kekuasaan itu pasti diinginkan oleh setiap manusia. Tidak ada yang tidak ingin mempunyai kekuasaan. Itu termasuk saya juga. Saya juga pengen mempunyai kekuasaan. Kekuasaan di rumah tangga. Yang berikutnya ada bertahan itu. Jadi manusia hidup pasti bertahan. Tidak mungkin ada manusia yang sudah tumbuh tidak ingin bertahan itu maka di sini dia rela melakukan apa saja yang penting dia bisa hidup di hal yang positif. Yang berikutnya kesenangan. Manusia hidup juga dengan kesenangan. Tidak ada manusia yang tidak ingin kesenangan batin maupun lahir. Jadi semua manusia itu mempunyai kesenangan. Yang berikutnya adalah kebebasan. Kebebasan di sana setiap manusia itu pasti ingin bebas, tidak ingin terkekang. Beda kalau misalnya kita bekerja di instansi pemerintah pasti tidak akan bebas, ya ada aturan-aturan sama dengan nanti setelah didik nanti kita sampai ke sana. Untuk yang berikutnya ada kasus di sini ada dunia guru matematika kemudian sedang menghadapi ulang satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sekali-kali meminta bekal makan siang. Mereka dengan paksa jika Anda menghadapi sesuatu seperti ini kemudian apa yang akan Anda lakukan menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu. Jadi dalam pemecahan di sana nanti ada beberapa pemecahan. Yang pertama, karena ini berkaitan dengan restitusi, nanti saya jelaskan apa itu restitusi. Di sana ada Agus dan orang tuanya tidak membawa
makan siang khusus. Terus teman Agus jadi perhatikan Agus, yang tentunya dia merasa hebat karena temannya jadi ngaku dan menurut keinginannya. Dalam konteks kenapa disebut positif, kemudian sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan online yang sedang berusaha diperoleh Agus. Dan di sana Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Terus yang berikutnya Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang besar. Hukuman dan sanksi atau konsekuensi. IPA kurang mengerti pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematika Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA menjadi buku dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap. Pada saat berupaya menjawab, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-temannya IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malah minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk ibunya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ibunya. 1. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi, dan mengapa? Dan hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Di sana ada sesuatu yang menyakitkan sekali hukuman. Yang berikutnya ada konsekuensi, sesuatu harus jadi yang apa namanya, restitusi, yaitu kalau dari merupakan pilihan. Terus yang berikutnya itu nggak perlu saya jelaskan, nanti kita jelaskan di berikutnya. Dan yang berikutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu sebagai motivasi dari dalam. Yang berikutnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, itu motivasi eksternal karena ada dorongan dari luar, dari institusi, berarti dari luar diri. Kalau misalnya untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa namanya, itu motivasi karena tujuan disiplin positif. Mari berlatih hukuman atau konsekuensi. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu termasuk apa? Hukuman atau konsekuensi? Memberikan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu sebagai hukuman. Membersihkan. Iya. Membersihkan. Itu sebagai hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Terus yang kedua, murid diminta untuk buka 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Bertemu di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman, itu termasuk hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah, itu termasuk apa? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Terus yang berikutnya, ada kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Yang berikutnya, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru kriket karena mencederai teman saat bermain di lapangan, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman.
hukuman. Di bangku. Ya, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat di lapangan. Ya, konsekuensi apa? Konsekuensi. Ya, kita lihat jawaban sana. Jawabannya benar semua. Tulis konsekuensi. Konsekuensi hukuman. Kalau duduk di bangku di jalan, hukuman. Ya ini hasilnya. Berarti ada yang salah ya kalau dia. Ada nih tapi memang tadi kan belajar tadi Ya. mencederai hukuman di lapangan. Sekarang Jawabannya kok satu hukuman dua konsekuensi. ya ini kita ulang lagi. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis itu berarti konsekuensi karena coret-coret misalnya coret di biji itu membersihkan siswa itu berarti termasuk konsekuensi. Ya, mereka murid diminta push-up 15 kali itu biasanya guru olahraga yang sering. Kalau misal mainnya salah, kalau harus pusat, kadang ada kita pas tunggu di pintu gerbang ada yang telat. Karena kamu telat, kamu harus pusat 50 kali atau mungkin suruh lari di lapangan 30 kali. Itu termasuk hubungan. Kalau yang kedua ada menggantikan kertas tugas temannya telah dicoret-coret itu konsekuensi karena kita mengganti. Kalau hukuman itu berarti dia yang perpanjangan. Terus yang berikutnya ini sudah ya. Yang berikutnya adalah restitusi posisi kontrol guru. Ini yang pertama, ini kita posisi kita penghukum. Kalau kita penghukum berarti seperti tadi, kalau misalnya apa baru kita 100 kali, 30 kali dan seterusnya. Nanti di mana posisi kita yang paling baik? Nanti kita jelaskan. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Seperti kasus 1 dan 2 tadi, nanti ketemunya di sini di restitusi. Karena restitusi sana bentuknya segitiga piramida. Yang berikutnya ada teman, yang berikutnya ada pemantau dan ada manajer. Yang paling bagus itu di posisi manajer. Kalau posisi teman itu nanti ada perkembangannya di bagaimana. Ada kakak ya? Ada kakak ya? Praktek laki tak jadi praktek. Nah ini yang pernyataan kalimat yang disini adalah hukum teman pemantau manajer dan seterusnya. Di sana saya kecewa sekali dengan kamu. Lo membuat merasa bersalah besar siswa ada yang datang terlambat. Kenapa datangnya kok masih siang? Padahal berangkatnya pagi. Kita hanya memberi pertanyaan seperti itu. Nanti ada jabatan lagi. Yang benar kalau kita posisi kita sebagai penghukum, kamu tidak pernah belajar melakukannya. Itu berarti untuk penghukum. Kalau posisi kita sebagai teman, misal kita dengan siswa, di sana nanti ada pertanyaannya, ayolah lakukan demi saya ya. Itu kan posisi kita sebagai teman. Ya saja. Terus yang berikutnya ada posisi kita. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang dari itu pemantau? Terus yang berikutnya bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu sebagai manajer. Posisinya kita sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu berarti untuk kita masuk ke kasus. Pada hari Senin, Pak Arul tidak masuk sekolah. Pak Arul merupakan guru matematika. Saat itu, Bu Wati menggantikan Pak Arul. Bu Wati baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya. Tertawa tidak menggunakan kehadiran Bu Wati. Bu Wati mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah.
Kalau kalian tidak mengerjakan tugas, tolong bantu ibu ya. Namun Pipi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Untuk kasus yang kedua, Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu berpikir langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Siti sebagai kepala sekolah upaya menenangkan keduanya, terutama Dino sepertinya kamu saat sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kesalahan hatinya. Ibu Siti melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara yang lain yang mungkin lebih efektif, karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Siti melanjutkan pertanyaan keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya mengangguk. Kemudian Ibu Susi balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah Anto? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti dan pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan ada dilakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Berbicara, Dino berpikir sejenak, namun menjawab, gua tidak tahu Bu. Saya lihat kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Ibu Suti menurutkan, apakah kamu bersedia menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi yang mengajari saya siapa Bu. Dengan cepat Ibu Suti menjawab, paling cepat, guru akan di sana. Dino kembali, dia sejenak memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk dan menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bercengkrama kembali. Untuk keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Golsan 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengingatkannya. Keyakinan telah bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Sebetulnya keyakinan kelas berupaya pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Yang berikutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang berikutnya, semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan suara pendapat. Yang berikutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu.
Untuk keyakinan kelas itu harus dibuat Bapak Ibu pada waktu kita mengajar, dari mulai wali kelas maupun guru tidak tadi. Keyakinan kelas contohnya, kalau kita pas begitu masuk pertama, kita buat keyakinan dulu terhadap siswa. Misal setiap siswa kita bagikan kertas, suruh tulis keyakinan kamu apa. Misal contohnya berdoa sebelum belajar, atau mungkin tidak boleh izin selama pembelajaran saya. Misal pelajaran bahasa Indonesia tidak boleh izin selama pelajaran saya, atau mungkin belajar sambil ngomong. Itu tergantung keyakinan kita. Kalau misal belajar sambil makan boleh, ya tidak apa-apa, karena sudah termasuk keyakinan. Jadi keyakinan kelasnya harus dibuat terlebih dahulu biar pada waktu penerapannya kita tidak akan dimuat. Seperti tadi, misal dalam 3 jam pelajaran saya harus izin hanya 1 kali kalau tidak situasinya urgen. Misal dia memang harus keluar masuk WC, ya boleh keluar. Jadi tentukan dulu keyakinan kelasnya, ditulis, ditempel di kertas, di karton sebanyak siswa. Misal ada 20, 30 siswa didapat semua, baru kita pilih poin-poin mana yang kira-kira kita jadikan keyakinan kelasnya, kesepakatan kelas. Jadi tidak semua 30 anak atau 20 anak diambil semua, tidak. Itu diambil yang kira-kira yang sudah sesuai umum. Jadi siswa itu kan biasanya keyakinan kelasnya keinginannya sendiri-sendiri, jadi yang paling umum saja. Jadi mungkin 1 sampai 7 atau sampai 8 dan sebagainya, tergantung jumlah siswa dan keinginannya. Karena kadang siswa 30, 40, 10, 20 keinginannya hampir sama, ya keinginannya mulai mendengarkan musik Pak atau seperti itu. Jadi tergantung keyakinan mereka masing-masing. Kita hanya yang mengurusi saja. Yang berikutnya ini signifikan institusi yang saya bilang dari awal, yang untuk kegiatan pembelajaran yang ada kasus tadi seperti ini cara selesai. Di sana segitiga institusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang saya memberikan penawaran bukan paksaan. Yang pertama, ini yang saya bilang tadi ada 3 institusi dan bentuk piramida. Yang pertama, menstabilkan identitas. Satu, berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak melakukan itu. Misal contohnya, ada anak yang melakukan salah seperti yang kasus tadi, itu berarti kita tidak harus langsung mengambil pulang. Kita tanyakan dulu, kita stabilkan dulu. Mengapa dia berbuat seperti itu? Kok bisa berbuat seperti itu? Apa masalahnya? Terus kita kasih penguatan, tidak ada manusia yang sempurna. Terus memberikan tahu bahwa saya juga pernah melakukan kesalahan tersebut, dan kesalahan itu bisa kita selesaikan dan seterusnya. Terus yang berikutnya, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang tujuanmu. Nah, ini seperti yang kita katakan tadi, bisa kita mengamalkan tangan. Jadi apapun yang orang minta, karena ini sudah hak kita tidak harus memberikan, walaupun secara diiming-iming sesuatu, diintimidasi ataupun dirayu-rayu. Jadi tetap kita katakan apa yang menjadi hak kita. Untuk yang berikutnya,
menanyakan keyakinan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita harus sepakati, apa bayangkan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Jadi masuk ke keyakinan yang sudah saya jelaskan dari awal, bahwa sebelum kita mulai pembelajaran, kita harus membuat keyakinan terlebih dahulu. Pertama, wali kelas. Karena wali kelas itu kan keyakinan kelas itu bisa berubah. Tidak harus seperti ini terus sampai akhir semester, tidak. Yang bisa berubah tergantung nanti kesepakatan kita dengan siswa. Dan kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Kalau ada pertanyaan, ada apa itu sudah pas. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan jawab. Iya, silakan. Ada demikianlah untuk sosialisasi tentang destinasi tentang budaya positif sekolah. Dan saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang hadir dan saya ini dengan Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hendra Mahendra, teman dari Pak Dwi Eko Purwanto, ingin mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Dwi Eko Purwanto yang telah menerapkan budaya positif. Dengan penerapan ini, guru-guru semuanya lebih menarik dengan terapan budaya positif yang diterapkan oleh Pak Dwi Eko Purwanto. Semoga sukses selalu Pak Dwi Eko Purwanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Najwa Ahmadiyah. Saya kelas 8. Wali kelas saya Bapak Dwi Eko Purwanto. Kami bersama-sama membuat kesepakatan kelas. Dengan adanya kesepakatan kelas, kami belajar nilai-nilai positif yang membangun kami menjadi peserta didik yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oke Reafor, kelas 8, wali kelas Ibu Pak Dwi Eko Purwanto. Kami bersama-sama membuat kesepakatan kelas. Dengan adanya kesepakatan kelas, kami belajar nilai positif yang membangun kami menjadi peserta didik yang lebih baik.